Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita semua shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita boleh bersyukur kepada kalian ini semua karena cinta kasih Tuhan yang diberikan kita. Oleh sebab itu kita mau meresponi cinta kasih Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian terjadi Tuhan. Kita akan melihat penampilan dari setiap semester. Nah, penampilan yang pertama dari semester 2. Semester 2 mempersembahkan tema penginjilan. Kehidupan dunia ini sungguh amat kejam. Yang laki-laki mau jadi cewek,
lupa jadi diri, gengs. Kasihan gue liatnya. Tapi kalau nggak gini nggak seru dunia ini. Anak-anak muda yang sudah waras mau jadi error, pergi dugem joget-joget, lagunya juga lagu-lagu alay. Kasihan, gengs. Dan ada juga sekumpulan anak muda yang super sangar, tapi kayaknya sok sangar. Mereka melakukan perkumpulan yang aneh menurut gua, gengs. Aneh, karena ya aneh. Mereka nggak tahu ngapain ini, gengs. Kita lihat dulu ya, gengs. Oh, ada dua anak muda lagi pakai telepon-teleponan, gengs. HP-nya nyewa atau kredit itu ya. Tapi inilah dunia ini amat kejam. Anak muda yang masih mencari jati dirinya dengan hal-hal yang negatif karena pergaulannya yang salah. Ada pengaruh dari keluarga dan juga dari teman-temannya. Itulah kehidupan di dunia ini yang tidak pernah lepas dari kehidupan ada di masyarakat. Dan mereka ada melakukan hal-hal yang negatif. Mereka membeli barang-barang haram dengan uang yang mereka dapatkan dengan susah payah. Gak tahu kerja atau nyolong itu, tapi ya susah juga. Mereka untuk beli narkoba, kan aneh. Beli obat-obatan, lebih baik beli gorengan, kenyang 1 RT. Hahaha, gak lucu ya? Ya udah. Tapi itulah dunia ini, kejam, gengs. Dan juga ada kehidupan suami istri yang harmonis kelihatannya, tapi kayaknya harmonis. Ceweknya cantik kok, gengs. Laki-lakinya juga ganteng dikit, tapi luar biasa. Tapi ya mereka cukup mesra banget, sampai yang nonton pun bisa jadi cemburu begini. Suatu ketika laki-laki itu pergi dan bertemu oleh dua wanita yang aduhai cantiknya, sampai gua juga terpesona, gengs. Akhirnya mereka berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Mereka berbicara, tapi nggak ngomong. Oh ya, berbicara ya. Akhirnya laki-laki itu tergoda oleh wanita ini, dan istrinya juga melihat tingkah laki-lakinya. Aduh, sedihnya. Kamu kenapa? Kata wanita. Gak apa-apa. Kamu selingkuh dengan dua wanita ini ya? Bukan, dia menggoda aku. Kamu bohong. Gak percaya aku. Kamu gak percaya juga kan? Adapun yang jahat, tapi tetap juga ada yang baik. Seorang hamba yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Mereka pergi memberitakan Injil karena mereka sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mereka pergi ke tempat keluarga yang keluarganya berantakan tadi, dan mereka menderai masalah mereka. Menyampaikan firman Tuhan, mereka mendengarnya, dan mereka berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, dan keluarga itu kembali baik lagi. Mereka pergi kepada kumpulan anak muda yang kehidupannya sudah diambang batas, dan mereka menerima para hamba Tuhan ini. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tertegur dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan mereka menerima kebenaran itu. Seorang hamba ini kemudian pergi lagi kepada pengedar tadi yang mengedar narkoba kepada kumpulan anak muda. Mereka menerima baik hamba Tuhan ini dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Mereka tertegur dan mereka sadar bahwa diri mereka lebih berharga, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan bertobat. Dan mereka sudah bertobat kepada Tuhan dan menerima kebenaran itu. Dan akhirnya mereka menyadari semuanya bahwa itu salah. Gembala ini pun pergi kepada kumpulan banci-banci kaleng yang luar biasa. Dan banci-banci kaleng itu pertama kaget, tapi akhirnya mereka menerima hamba Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan, dan mereka sadar bahwa diri mereka diciptakan sempurna oleh Tuhan, dan mereka kembali kepada laki-laki normal, menjadi laki-laki seutuhnya.
Dan akhirnya mereka menerima kebenaran itu. Dan mereka menyadarinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang diterapkan oleh para hamba Tuhan ini, menerapkan kasih kepada semua orang. Mereka mengasihi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian penampilan dari semester 2. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yaitu penampilan yang kedua, kita akan melihat bersama-sama dari semester 4. Ini tarian dari suku Nias. Selamat menyaksikan. Saya dari Papua. Jani dari NTT. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bukan baru kalau sesayang kau sulama tahu, kalau desuden kau samalas tahu. Ramau let you go sayang, sama kau saja. Tapi lama-lama saya mulai rasa kalau kau tuh tak pernah ada rasa. Cinta kah sayang, semua kau buang percuma. Sama koi, ku mau dia,
selanjutnya, yaitu penampilan yang ketiga, kita akan melihat bersama-sama penampilan dari semester 6. Mau mandi dulu nih, sabun di mana ya? Oh ini. Yan, kawan, ayo mandi kita. Panas ini, ayo mandi cepat, cepat, cepat. Kawan, kami mandi dulu. Kamu kenapa nggak mandi? Itu udah ya, aku mandi dulu ya. Kawan, cuci baju lo. Cuci pakaian dulu nih. Weh, cuci pakaian nih. Cuci pakaian. Oh iya, benar. Kawan, kenapa belum mandi? Kawan, bukan saya tidak mandi. Sudah 1 minggu saya mandi tidak pakai sabun, terus lagi pagi tidak pakai odol. Saya mau minta uang sama orang tua, terus sudah tidak enak karena gara-gara corona. Jadi saya lagi nunggu teman-teman selesai mandi baru saya mau mandi. Hai kawan, mandi saja. Ini ada sabunku. Pakai sabunku sudah, ayo. Kawan. Terima kasih. Aduh, kawan. Udah, belum terima kasih. Cepat mandi. Makasih kawan. Oh iya, kita pulang dulu ya. Kawan, ini kita nanti harus baju sini. Ayo. Ini nanti bentar lagi main bola kok. Yuk, sebentar main bola cepat tuh. Kita main bola. Ayo cepat. Bentar. Kawan, ini benar-benar miskin sekali kita ini. Memang corona ini buat kita susah betul. Keluarga kita juga mau ambil uang dari mana? Itulah kawan. Hei kawan, kenapa kalian kayu mencuci? Sabun kami sudah habis. Sudah habis ini gara-gara corona kan tidak bisa minta uang sama orang tua. Kenapa tidak bilang? Orang tua juga belum kirim Ada uang. ada. Masih banyak kemarin orang tua kirim. Iya kan kawan. Minta dulu. Tapi sudah kasih. Berarti ini bagaimana tesnya? Ini pakaian 1 minggu ya.
ini? Saya lihat ini. Ini loh. Tadi saya juga lihat. Terus kenapa kamu juga ambil kita sama-sama di sini? Aduh, saya mau sembunyi-sembunyi tadi. Aduh, sakit hidung saya. Aduh. Ayo, kamu berat kayak gajah lagi. Tadi saya mau loncat tadi. Aduh. Lihat tuh. Kawan, kalian ada kopi atau tidak? Ini kita ada berkat ini. Ini kita ada berkat. Jangan dulu belanjakan, tanya dulu punya siapa itu uang. Siapa uang? Ini tadi hasil kami temu di jalan tadi. Bagaimana tadi? Kasih di bawah dulu. Daripada kami makan sendiri. Cek dulu kalau hasilnya. Tapi hati-hati lo, ada corona. 100.000 bang. Iya kawan, dengar nggak? Kalau uang jatuh itu ada coronanya loh. Coba dulu. Tapi kami Ngomong. Tapi kami dua masih hidup ini kawan. Makanya cepat-cepat beli kopi biar corona hilang. Tapi kita Caranya dulu. tanya teman-teman lah. Siapa dulu yang punya? Kalian mau minum kopi kok tidak? Mau tapi teman-teman. Sudah beli saya ada kopi. Apply masa corona mereka tidak kesusahan juga. Mereka Siapa tahu yang punya uang juga cari. beli sabun Kawan, tidak bisa begini juga. saja. Ini duit Kita kita simpan karena dulu. tahu siapa punya. Jadi bagaimana? Kita kasih pengumuman di kapel supaya orang bisa Yo, tahu benar, kalau kawan. siapa punya. Jadi kita pengumuman saja. simpan. Kita nggak usah beli kopi. Tapi kawan, masih ada kesempatan kita pakai aja. Bagaimana? Sudah itu. Saya jadi bimbang nih. Karena minum kopi nih. Tidak, nggak apa-apa. Nanti kita Ya sudah, ayo Bapak kita antar ke Antar ke ini Bapak pendeta dulu. Bapak selama saja. Serius nih, nggak mau? Nggak mau. Serius? Serius lah. Jangan menyesal ya. Aku mau. Oke, sudah. Tapi jangan. Majelis apa pendeta ini? Yo. Ayo sudah, kita pergi saja. Memang Tuhan ini tahu Baik sekali. Kesusahan anak-anaknya. Kenapa? Kawan-kawan. Gimana bagaimana? Tadi saya sudah kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang kasih ke orangnya toh. Saya ketemu orangnya bilang Ambil aja. ambil saja, nggak beli kopi. Ya udah beli udah sudah. Memang kalau jadi orang jujur itu nggak sia-sia. Bukan tadi saya suruh. Wah, masih utuh. Makanya tadi. Oke, kita beli ya. Asli itu. Cek dulu. Cek dulu. Asli itu. Semprot pakai ini hand sanitizer. Hand sanitizer. Understand. Hand sanitizer sudah. Itu pokoknya. Ini asli kawan. Ya udah Saya beli sudah kopi beli sudah. kopi ya. Ayo hari beli kopi kawan. Minta izin Kawan sama kau beli Basrama. kopi sudah. Beli kopi. Jadi kita itu harus hidup jujur kawan. Iya, Hidup betul, jujur kawan. itu ada artinya, ada maknanya. Jadi kalau contohnya kita bohong tadi, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi sama kita kan kita nggak tahu gitu. Satu kalimat untuk corona. Jangan datang kalau hanya untuk menyakiti. Penampilan yang terakhir, kita akan melihat bersama-sama penampilan yang spektakuler dari semester 8. Welcome to Kanaan. Ini kehidupan gua di asrama Kanaan Nusantara. Ya, diawali dengan gua harus bangun pagi karena gua harus beribadah. Ya. Tapi gua nggak lupa untuk saat teduh. Lalu gua siap-siap untuk cuci muka. Ya, mempersiapkan diri untuk ibadah. A few moments later. Ya, gua udah siap nih. Gua siap-siap untuk berangkat ibadah. Nah, di STT Kanaan Nusantara ini ada ibadahnya 2 kali. Pagi jam 5 pagi, sama malamnya jam 7. Jadi itu rutin dilakukan setiap hari, terus menerus. Ya, untuk menjaga kerohanian kita. Gue ibadah dulu ya guys. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Nah, selesai ibadah nih, kegiatan yang biasa gue lakukan ya kerja bakti praktis. Menyapu, membersihkan halaman, segala lingkungan di SD Kanaan Nusantara. Tumben kamu rajin. Sombong amat. Ya, lanjut guys. Jadi kerja bakti praktis ini juga dilakukan 2 kali, pagi sama sore. Pagi itu habis ibadah, sama sorenya itu biasanya jam 4 kerja bakti untuk membersihkan lingkungan STT Kanaan Nusantara. Sekarang pukul 05.52. Nah guys, kegiatan gua selanjutnya biasanya pagi-pagi itu habis kerja bakti sambil nunggu makan pagi, ya ngobrol sama teman-teman gua, cerita tentang kehidupan gitu. Dasar tukang ngerumpi. Apaan sih? Lagi nunggu makan nih. Ya,
Akhirnya ditunggu-tunggu, bel makan pun berbunyi. Kami berjalan menuju ruang makan. Nah guys, jadi makan di STT Kanan Nusantara ini 3 kali sehari. Pagi, siang, sama sore. Paginya jam 7. Nah, siangnya itu jam 12. Nah, dan kalau sorenya itu jam setengah 6. Jadi 3 kali sehari makan. Wah, mantap. Gue makan dulu ya guys. Nah, habis makan gue siap-siap untuk kuliah. Gue mandi dan persiapan untuk menyiapkan segalanya. Nah ini guys, gue lagi kuliah. Tapi di masa-masa COVID-19 ini kuliahnya nggak di ruang kuliah, tapi secara online dilakukan di kamar di asrama. Tapi gue tetap sungguh-sungguh untuk berkuliah, memperoleh ilmu dari dosen. Makan siang. Kenapa makan terus? Hah, kan baru 2 kali. Ya biasa habis makan gue sih istirahat. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ya, gue udah kerja bakti sore nih guys, habis istirahat tadi. Tapi biasanya sih habis makan siang ada jam kuliah tergantung jadwal sih. Tapi ini tadi kosong gue, jadi gue istirahat. Akhirnya bangun, siap-siap untuk kerja bakti sore. Nah sambil nunggu makan sore, ya ini kalau sore hari biasanya ada olahraga nih, main bola voli. Tapi saat ini gue lagi bad mood untuk olahraga, jadi gue kumpul-kumpul sama teman-teman aja, ngobrol-ngobrol sambil nunggu makan sore. Ya, gue lagi makan sore nih guys ya. Jadi udah 3 kali nih makan nih, luar biasa. Gue makan dulu ya guys. Nah, sehabis makan gue seperti biasa siap-siap mandi untuk siap-siap ibadah malam. Nah, gue ibadah dulu ya guys. 1 hour later. Nah, sepulang dari pulang ibadah sih biasanya jam 8 malam. Tapi banyak bisa yang dilakukan kegiatan habis ibadah. Tapi biasanya gue sih belajar sebentar, lalu mempersiapkan diri untuk hari esoknya berkuliah dan istirahat dulu. Jadi cukup ya guys, sampai di sini aja perjalanan kita. Jadi kurang lebih perjalanan hidup gua seperti ini di asrama. Terima kasih.
Para mahasiswa yang kami kasihi, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kepada kita sampai hari ini. Ada satu berita gembira untuk kita semua, khususnya para mahasiswa, bahwa ada donatur yang akan mengcover makan saudara, beras, lauk pauk selama 3 bulan, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli. Jadi kami menyampaikan kepada seluruh mahasiswa supaya saudara bersyukur kepada Tuhan. Tetap tenang, ini cara Tuhan memberkati kita. Dan juga para dosen, mereka juga mengalami imbas daripada situasi ini. Jadi tidak hanya saudara, tapi akibat daripada ini para dosen juga kami harus memotong gaji mereka. Nah, dan ini kan menjadi pergumulan tersendiri. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan berkenan, maka donatur itu tidak hanya menolong saudara, tetapi kami sedang usahakan supaya para dosen juga ditolong. Jadi ini informasi berita gembira, sukacita untuk saudara mahasiswa bahwa Tuhan memberkati saudara. Ada donatur yang akan mengcover makan minum saudara selama 3 bulan. Puji Tuhan. Ya, ini informasi yang kami sampaikan. Kami berharap saudara tetap tenang, belajar, fokus untuk panggilan Tuhan. Demikian saudara, Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami, khususnya untuk lembaga ini. Dalam kondisi situasi yang kami hadapi, kami lihat tangan Tuhan bekerja. Terima kasih karena ada anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang memberkati lembaga ini. Terima kasih untuk informasi yang kami baru sampaikan, bahwa ada anak-anak Tuhan yang memberkati lembaga ini, mengcover seluruh makan minum mahasiswa selama 3 bulan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, berkati juga mahasiswa kami, supaya mereka tetap tenang dalam panggilan dan pilihan mereka terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.